Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak Bapak sekalian. Baik, untuk pembelajaran Al-Qur'an hadis ya. Pembelajaran Al-Qur'an hadis kelas 2 dengan materi hari ini adalah surah Al-Asyr. Pada minggu yang lewat kalian sudah minggu-minggu yang telah lewat sudah melaksanakan pembelajaran dengan materi surah Al-Maun dan surah Al-Fil. Sekarang selanjutnya adalah surah Al-Asyr ya. Baik, sebelum memulai Bapak sedikit menjelaskan materi surah Al-Asyr, lebih terdahulu kita akan membaca lafal surah Al-Asyr. Membaca lafal surah Al-Asyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini lafal surah Al-Asyr sering kalian baca waktu setelah doa mau pulang sekolah ya. Sering kalian baca Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kan sering kalian baca. Jadi ini nanti dibaca pelan-pelan ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, ini surah Al-Asyr terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama bunyinya wal asri, ayat kedua innal insana lafi khusrin. Ayat ketiga illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selanjutnya masuk ke materi surah Al-Asyr. Mengenal surah Al-Asyr ya. Materi surah Al-Asyr. Surah Al-Asyr adalah surah yang ke-103 di dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Quran itu jumlah surahnya adalah 114. Surah Al-Asyr menempati urutan yang ke-103 di dalam Al-Quran. Yang kedua, kata Al-Asyr berarti masa atau waktu diambil dari ayat pertama. Yang ketiga, surah Al-Asyr terdiri atas 3 ayat ya. Terdiri dari 3 ayat. Yang keempat, surah Al-Asyr termasuk surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah ini sering Bapak jelaskan pengertian Makkiyah. Golongan surah itu terbagi dari 2, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ya, surah Al-Asyr menempati termasuk surah Makkiyah. Sedangkan Makkiyah artinya adalah surah yang turun di kota Mekah dan terjadinya turun surah tersebut sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan pengertian dari surah Madaniyah adalah surah yang turun di kota Madinah dan terjadinya surah tersebut adalah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah dan turun surah itu di kota Madinah, maka itu dinamakan surah Madaniyah. Yang kelima, surah Al-Asyr menerangkan tentang pentingnya memanfaatkan waktu ya dan mengisi dengan perbuatan yang bermanfaat ya. Ibarat peribahasa ada mengatakan waktu lebih berharga daripada emas. Demikian pepatah yang sering kita dengar. Namun di antara kita masih banyak yang menyepelekan waktu ya, padahal kita
jika kita menyadari waktu yang telah berlalu dari kita tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, ayo kita belajar untuk memanfaatkan waktu. Jadi waktu di dalam kehidupan sehari-hari ini harus kita betul-betul kita manfaatkan, terutama di dalam menggunakan waktu itu di dalam hal yang bermanfaat. Salah satunya tentang waktu beribadah, ya, waktu salat itu betul-betul digunakan, ya. Kalau di tingkat kebaikan kita dianjurkan untuk berlebih-lebih, artinya berlomba-lomba, ya, melipat gandakan di dalam mengisi waktu kebaikan, ya. Jadi waktu itu kita harus bisa membagi antara waktu bermain, waktu belajar, waktu makan, waktu istirahat, waktu ngobrol bersama orang tua, ya. Itu harus kita bagi, ya. Jadi sehingga manfaat waktu itu sangat terasa bagi diri sendiri juga bagi orang lain, ya. Bagi orang lain itu banyak ya, waktu misalnya kita pada waktu kita santai, tatkala waktu santai atau waktu bermain tadi, ya. Sedangkan manfaat bagi orang lain itu contohnya waktu kita bergotong royong, itu juga waktu manfaat bagi orang lain, atau kita takziah tatkala ada orang meninggal dunia, itu juga kita sempatkan waktu untuk takziah. Nah, itu juga termasuk bermanfaat bagi orang lain. Baik, sebelum Bapak akhiri, ya, pembelajaran hari ini, ya, lebih Bapak tekankan lagi yaitu tentang surah Al-Asr. Tadi terdiri atas 3 ayat, ya. Ya, Bapak ulang kembali bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi ini sudah kalian baca dan bahkan kalian hafal, ya. Juga kalian tulis sudah. Tinggal kalian di rumah sering-sering membaca surah Al-Asr ini biar lancar, ya. Wal asr, ya, biar kenal, ya. Wal asr itu ayat pertama, innal insana lafi khusrin. Itu ayat kedua, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu ayat ketiga, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali bagi orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal saleh atau amal kebajikan, wa tawasaw bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.